Selamat pagi teman-teman Historia yang masih tetap di rumah, dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya Boni Triana, pemimpin redaksi Historia.id dalam dialog sejarah menyingkap tabu membongkar mitos. Sebelum kita mulai, saya atas nama mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin kepada seluruh audiens, pembaca, dan penyimak setiap program Historia yang setia. Seperti sudah kita umumkan sebelumnya bahwa di bulan Juni ini kita selama 1 bulan akan merayakan bulan Bung Karno. Kemarin kita sudah merayakan hari lahir Pancasila, hari bersejarah di mana Bung Karno untuk pertama kalinya menyampaikan konsep Pancasila yang dia gali dari bumi Indonesia ini. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat sosok Bung Karno dari sisi yang lain. Bung Karno selalu kita lihat dan selalu kita pandang sebagai seorang ideolog, sebagai seorang negarawan, sebagai seorang tokoh politik anti kolonial yang sangat gigih, namun jarang sekali kita mengenal beliau sebagai seorang seniman, bahkan arsitek. Telah hadir bersama saya di sini Ibu Yuke Ardiati. Nah, Ibu Yuke ini arsitek, tapi menekuni karya-karya Bung Karno. Bukunya Bung Karno Sang Arsitek sesuai dengan tema diskusi kita hari ini sudah terbit, yang merupakan tesis S2-nya kalau tidak salah Ibu ya. Nah, Ibu Yuke ini banyak meneliti karya-karya arsitektur Bung Karno. Bangunan-bangunan apa saja yang pernah didesain Bung Karno. Tanpa berpanjang-panjang lagi, saya ingin mempersilahkan Ibu Yuke Ardiati menjelaskan sebetulnya bagaimana sih seorang Bung Karno dari sisi kehidupannya sebagai arsitek itu seperti apa. Terima kasih Ibu, silakan Bu. Selamat siang teman-teman Historia, saya Yuke Ardiati. Kita berbincang tentang karya arsitektur Presiden pertama kita, Bung Karno. Bung Karno itu sebenarnya bukan lulus dari bidang arsitektur ya, tapi dari ITB, jurusan semacam hidrologi atau pengairan. Tapi kalau kita lihat beberapa mata kuliah dalam bidang teknik, itu biasanya ada pelajaran menggambar. Jadi semua orang atau semua mahasiswa mengalami itu. Nah, barangkali ada bakat-bakat yang terekspos di situ oleh profesornya, dan beliau terlihat bakat dalam bidang arsitektur. Dan dimintalah beliau menjadi semacam asisten di bironya atau draftman lah gitu. Dari situ beliau punya kesempatan untuk merancang mengikuti jejak si profesor. Waktu itu Prof. Schumacher yang memberi tempat kepada beliau. Ada rancangan yang masih tertinggal, yaitu salah satu pavilion di Hotel Preanger. Beliau ikut di sana. Jadi kesempatan baik itu menjadikan Bung Karno pede lah untuk bikin biro arsitek kemudian di tahun 26. Nah, cuman Bung Karno sendiri menyampaikan kesannya sebagai arsitek bahwa Cina lebih laku, arsitek Cina lebih laku karena mereka tidak ikut perjuangan. Nah, Bung Karno kan agak bias, dia ikut berjuang, ikut juga merancang. Akhirnya menyudahi profesi sebagai arsitek. Ketika beliau ditangkap ya, di penjara sebentar, kemudian bikin lagi dengan Profesor Ruseno sebagai advisor di bidang arsitekturnya, Pak Ruseno sebagai penghitung atau bikin konstruksinya. Mungkin profesi beliau itu cukup pendek ya kalau untuk sebagai konsultan, tapi beberapa karya sih tertinggal di Bandung dan di beberapa tempat lainnya yang sempat beliau singgahi sebagai tempat pemukim maupun tempat beliau dibuang.
Hmm. Jadi ketika selesai kuliah dari Teknik Hoge School ya, Bandung yang sekarang kita kenal sebagai ITB, Bung Karno itu masih sempat kerja di Biro Arsitek, Bu ya. Jadi Ya, menghasilkan beberapa karya, bahkan sejak mahasiswa juga dilibatkan oleh ya, si Schumacher gitu ya. Rosmacher. Ya Bu. Bu, Ibu bisa tunjukkan nggak apa sih eh, keunikan seorang Insinyur Soekarno sebagai arsitek di sini? Ibu sudah siap presentasinya, olah paras arsitektur karya Bung Karno. Ini apa maksudnya, Bu? Jadi gini, saya tuh sebenarnya pengen memperkenalkan kepada teman-teman historia bangunan-bangunan publik yang ada di Indonesia itu kan tersebar dan kita masih bisa kunjungi. Ya. Sehingga nanti apresiasi arsitektur mulai dari sana dulu. Karena ruang publik kita mudah menjangkau. Nah, olah paras yang saya maksud di sini adalah paras itu kan wajah. Bangunan juga wajah, punya wajah. Bagaimana Bung Karno itu berusaha mengulik wajah-wajah arsitektur karya di eranya ketika beliau jadi presiden ya. Tapi era ini adalah era setelah beliau mengalami kematangan. Ketika usia sudah di atas 50. Sebelumnya juga sudah ada yang beliau rintis. Jadi ini kayaknya ada tiga tahapan sanggernya Bung Karno. Ketika masih menjadi mahasiswa, beliau kan ikutin Prof. Schumacher. Jadi apa kata si Prof dia ikutin kan, namanya juga Jackman. Yang kedua, ketika menjadi presiden muda, beliau berusaha membuat beberapa bangunan-bangunan yang menjadi milik publik atau menjadi milik republik atau kliennya itu bentuknya dengan atap tropis. Jadi mirip bangunan Indonesia pada umumnya, yang atapnya itu kayak perisai itu ya. Tapi dia ada semacam apa ya? Penandanya itu ada ujungnya ada gada-gada istilahnya. Jadi ujung puncak itu biasanya itu untuk naruh petir, penangkal petir di situ. Ya. Nah di situ dibikin seperti hiasan kayak di Bali gitu. Tapi ada yang khas. Bung Karno selalu mengulik muka parasnya itu dengan satu ornamen. Jadi dari sisi bangunan itu bangunan modern, tapi selalu muncul ornamen-ornamen. Nah, ini kerennya di sebelah mana kalau kita mau melihat, nanti tayangan saya akan ada di situ. Nah, nanti teman-teman akan bisa tergiring suasana bahwa pada masa itu sebenarnya arsitektur yang sedang in waktu itu ya, itu arsitektur modern. Jadi menggiring orang untuk tidak menggunakan ornamen justru. Tapi Bung Karno malah pakai ornamen. Tapi apa sih yang nggak bisa oleh Bung Karno? Iya kan? Nah Bu, pertanyaan saya berikutnya Bu. Apa sih makna-makna filosofis di balik desain arsitektur Bung Karno? Ibu bisa nggak sebut? Misalkan gini, kalau nggak salah Wisma Yaso itu didesain oleh Bung Karno ya? Oleh Bung Karno, tapi melalui arsitek Sudarsono. Oke. Kemudian Ibu bisa nggak kasih contoh beberapa gedung ataupun monumen ataupun apa itu yang didesain oleh Bung Karno, paling nggak ada bekas goresan tangannya Bung Karno di dalam menyumbangkan bentuk desainnya. Kemudian Ibu ada nggak informasi apa sih maknanya gitu Bu? Kalau yang paling mudah ya, karena saya sendiri memiliki data-data arsipnya, itu ya Tugu Nasional. Jadi arsip-arsip proses itu saya punya gitu, sketsa-sketsa dari Prof. Sudarsono, Pak Sudarsono atas perintah Bung Karno. Jadi Pak Sudarsono ini arsitek yang bekerja di istana. Karena Bung Karno itu presiden dan suka bidang arsitektur, Pak Sudarsono ini salah satu menjadi visualizer-nya. Jadi menuangkan apa yang dimauin Bung Karno. Nah, dengan adanya Pak Sudarsono ini,
ide-ide Bung Karno kan lebih mudah tersalur. Beliau kan bisa bilang ganti no, gitu. Jadi kayak dia arsiteknya, Pak Sudarsono jadi drafternya. Ya, idenya tetap dari Bung Karno ya. seolah-olah seperti itu karena beliau sendiri ada memoriam dari Pak Sudarsono ini bahwa dia meminta tolong diberikan satu prasasti di dalam Tugu Nasional itu bahwa Bung Karno adalah arsitek, penggagas, dan saya eksekutornya. Jadi berarti kan memang itu maunya Bung Karno semua. Gitu. Nah, kalau jejak-jejak di bangunan lain ada nggak Bu yang sepengetahuan Ibu pernah telusuri dulu? sketsanya atau apanya? Sketsa, kemudian yang juga sempat berwujud, artinya direalisasikan menjadi sebuah bangunan, itu ada nggak Bu, apalagi Bu? Ada, kalau yang waktu beliau masih arsitek muda itu ya, masih muda itu, salah satunya Red Tulip di Bandung, toko roti. Toko roti ya? Agak rusak, sekarang itu ada di Jalan Gatot Subroto kalau nggak salah. Tapi masih terpelihara baik nggak? Sepertinya menjadi kayak lobby gitu ya, kayak tempat kasir gitu ya saya lihat. Secara fungsi masih, secara wujud kayaknya tinggal seperberapanya gitu. Jadi kayak agak rusak ya di atapnya. Tapi terlihat jelas bahwa tinggalan beliau itu ada unsur-unsur ornamen alami natur gitu. Jadi itu terpengaruh oleh Prof. Sumaker. Prof. Sumaker ini dosen beliau yang tahun 1917 magang di tempatnya Frankfurt Lloyd di Amerika. Ya, si VL itu arsitek top kita itu yang dunia itu sedang merancang hotel di Jepang kalau nggak salah dengan gaya Inka Maya. Jadi si Pak Sumaker ini juga terpengaruh oleh Frankfurt Lloyd. Ketika sampai Indonesia menyampaikan gagasan itu, Bung Karno jadi terpengaruh juga. Jadi selalu ada ornamen-ornamen di dalam kepala pilar. Kolom-kolom itu bentuknya alami, natural. Nah, Bung Karno ternyata bisa mengubah gaya-gaya yang Indonesiana, ya Indonesia sekali, itu dengan bentuk Padma. Jadi semua itu ulir-ulirnya Padma. Nah, ini saya temukan di hampir semua pilar-pilar rumah. Kemudian ada unsur teratai di dalam rumah atau di luar rumah. Jadi di dalam rumah pun beliau bikin kolam. Salah satunya di batu tulis. Di batu tulis tuh ada kolam dalam ruangan studio filmnya beliau. Kemudian selain teratai, juga teratai yang menjadi lukisan, terus menjadi ornamen kursi, furniture. Nah, ini dikoleksi atau masih tersimpan di Istana Bogor. Jadi dia mengembangkan dari apa yang Bung Karno dapatkan dari Profesor Sumaker ya? Iya, dia mengembangkan itu. Jadi dia membawa konsepnya sendiri di dalam desain itu. Menarik Bu. Konsep itu saya kira tidak lepas dari kebanggaan beliau pada ornamen-ornamen di relief candi. Semua bentuk-bentuk Padmasana itu beliau ambil. Bahkan ada ya persis meja seperti Padmasana itu ada di Istana Bogor. Iya. Bu, kalau begitu Bung Karno ini ya dalam menciptakan satu desain arsitektur itu memang sangat detail ya. Berarti dia itu Bu terhitung masuk ke dalam kategori orang yang sangat detail dalam soal desain ya. Total design, ya. Iya. Total design. Total design ya dia. Itu bisa Ibu lacak pada bentuk bangunan apalagi Bu yang berhasil Ibu lihat? Jadi Bung Karno ini ada, tadi kan saya sampaikan ada 3 genre, 3 mazhab ya. Yang pertama ngikutin profesornya,
Yang kedua, waktu sebelum dekret presiden itu, beliau lebih kepada bangunan-bangunan 1-2 lantai yang dengan atap. Tapi begitu setelah beliau berjalan-jalan muhibah setelah naik haji ya tahun 55 dan setelah suksesnya pemilu itu, beliau kan diundang ke Amerika, ke Soviet. Nah, itu berubah 100% orientasi beliau. Apa yang mau ubahnya? Beliau maunya arsitektur modern dan semua konstruksinya harus tahan cakaran zaman. Dengan beton. Jadi konsep keabadian itu sudah menjadi obsesi beliau. Dia juga kan seringkali bekerja sama dengan seniman-seniman ya Bu, Pak Edi misalkan, di dalam membuat desain patung Dirgantara, patung-patung lain. Itu Ibu meneliti juga kan? Ada nggak kisah tentang kolaborasi Bung Karno? Jadi kalau sekarang nih lagi keren nih kata-katanya kolaborasi. Padahal Bung Karno itu dulu kan kerjaannya kolaborasi terus sama seniman-seniman, sama arsitek. Kalau di karya seni yang yang sebagai eksterior gitu Bu, yang di luar gitu apa Bu? Ibu pernah lihat ciri khasnya? Ya, dalam arsitektur kota, beliau kan sangat menyumbang landmark kota. Salah satunya kan Selamat Datang, kemudian Pembebasan Irian Barat, kemudian Patung Dirgantara, kemudian Monumen Nasional. Yang paling saya lihat adalah bagaimana Bung Karno itu memberikan ruang untuk seniman itu berekspresi secara detail. Tapi ekspresi utamanya tetap beliau yang pegang. Jadi yang pegang ruhnya Bung Karno, detailnya si seniman. Bahkan Pak Edi pun merasa begini, saya itu sebenarnya kalau sama Bung Karno itu hanya visualizer. Itu eksplisit dari Pak Edi. Pertama dua ya, ada Pak Edi, pematung, Pak Sudarsono. Pak Sudarsononya arsitek, juga ada Dullah lukis. Pak Dullah untuk lukisan, ya. Jadi punya tiga kaki. Atau satu lagi Pak Gothic Swan di dalam batik. Gothic Swan. Ya. Jadi kembali lagi soal desain Bu. Ini ada olah paras ini apa Bu? Mungkin bisa diperlihatkan nih Bu. Kita mau share ya? Iya. Boleh silahkan dibantu share. Ya ini sudah nih Bu. Ini kartun Tintin ini. Oke. Udah bisa dilihat belum ya? Saya di sini nggak tayang di sini. Oh ya. Bentar, mungkin bisa saya ini dulu ya. Ya, mungkin Asrot, asisten Sorot dimundurin ke cover aja dulu. Nah, ini masih covernya nih Bu. Silakan Ibu mulai. Mungkin saya free hand aja ya, biar enak ya. Saya nggak apa-apa lihat. Jadi gini, ini adalah satu bagian riset yang terakhir. Sudah ada buku tapi belum pernah dibedah karena baru 2019 Desember. Kita keburu kena problem kan. Buku ini sebenarnya menghimpun sesuatu yang lepas, yang selama ini tidak pernah terlihat oleh publik. Ada serangkaian karya, ada 3 karya dari perupa Indonesia, relief yang tertinggal di ruang VVIP X Bandara Kemayoran. Mungkin di dunia maya sudah sangat terkenal karena banyak teman-teman yang suka belusukan ke sana. Tapi bahwa ini apa, itu apa, mungkin belum terangkai dengan baik. Nah, saya mencoba untuk merangkai itu menjadi satu buku yang mungkin bisa menjadi satu pengertian yang sedikit utuh ya. Nah, ada 3 relief itu. Yang pertama itu Balada Sangkuriang, itu karyanya Pak Surono. Ibu mohon maaf, ini saya next slide-nya gambar Tintin di Kemayoran ya Bu. Oke,
Jadi Tintin ini sebenarnya saya mau menggoda teman-teman muda bahwa mungkin mereka nggak tahu Kemayoran, tapi begitu membaca Tintin itu mereka baru lihat bahwa si pencipta Tintin pun sangat apresiasi pada kita dan pada Kemayoran. Jadi saya hanya ingin remind dari sisi entry-nya dari komik supaya mereka happy gitu lah. Bahwa kita bisa sejarah bisa dari entry manapun untuk mengenal ya. Karena kebetulan Tintin juga bersejarah, komiknya bersejarah kan, itu legenda gitu ya, legend lah untuk komik. Nah dari Tintin itu dia kan mendarat tuh di Kemayoran. Disitulah saya mau kasih tahu bahwa Bandara Kemayoran pada saat itu adalah bandara yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun yang di ruang VIP, kecuali presiden dan wakil presiden. Itu saya tahu ketika saya cari arsip tentang itu tidak ada, foto tidak ada, karena wartawan tidak pernah bisa masuk. Saya nemuin arsip, suratnya Sultan Hamengkubuwono meminta izin ke presiden untuk menjemput ibundanya. Dan itu dimasukkan ke dalam arsip bahwa itu ada aturan VVIP bandara tidak boleh untuk siapapun. Berarti ini kan ruang semi sakral nih. Nah, kayak apa sih sakralnya waktu itu kan kita bisa saksikan sekarang. Ruangannya kecil, cuman 11 kali 11 kali ya. Dengan arsitektur yang sangat sederhana, tapi mungkin saat itu saat itu ya. Sekian puluh tahun yang lalu. Iya. Itu ada relief sepanjang sekitar 11 meter. Di 11 meter. 11 meter. Ini di next slide-nya ada kali Bu ya? Next slide. Ada. Next slide. Diganti aja. Next. Nah, ini 3 relief di ruangan PIV ex Bandara Kemayoran. Ya. Itu kan ada 3 relief yang masing-masing punya 3 karakter. Yang pertama tadi Balada Sangkuriang itu menceritakan tentang legenda-legenda atau mitos-mitos yang ada di negeri kita. Dengan pahatan beton, bukan batu candi. Jadi mungkin seniman itu bikin dulu, dindingnya dibikin dulu, kemudian ada kerangka-kerangka seperti kawat gitu, terus dikasih beton, terus diukir lagi. Jadi kayak ngukir batu gitu Bu ya, jadi kayak bikin relief, memahat di beton gitu ya? Ya, tapi bukan batu asli gitu ya. Betul. Nah, tapi mengerjakan sebanyak itu, menurut informasi bisa sekitar 50 orang atau masing-masing sekitar 20-25. Jadi itu bersama-sama. Ini idenya Bung Karno? Iya. Jadi semua tentang keindonesiaan. Yang pertama tadi tentang legend di negeri kita. Terus kita naik ke tangga. Mungkin slide berikutnya. Slide berikutnya. Asrot. Slide berikutnya ada tentang manusia Indonesia itu karya Pak Sujoyono. Ya betul. Ini ya sepanjang 11,53 meter, tinggi 2,1 meter. Ya, jadi manusia Indonesia. Dari tembok ke tembok lah sepanjang itu. Cuman ada bolongnya ya. Ada lubang kan? Iya. Yang triplek begitu. Iya. Nah, itulah yang sebenarnya ingin kita cari kenapanya. Jangan-jangan dicopot ini ya Bu ya? Ternyata mungkin tidak demikian. Jadi bisa jadi begini, itu kan debatable ya. Iya. Nyalahin Pak Karno, bahwa Bung Karno itu sepertinya nggak ngerti bangunan. Ada itu, saya baca arsipnya. Jadi diledek sama satu wartawan, wah ini hanya orang yang cebol aja yang bisa masuk ke sana gitu kan itu. Tapi mungkin ada kesalahan dari sistem struktur.
ketika bangunan VIP tadi selesai dan Bung Karno sudah tidak berjaya lagi, kan Bung Karno udah nggak bisa intervensi apapun. Lalu bangunan utama Kemayoran itu ada bangunan gedung A yang dibikin mepet, berimpit dengan bangunan kecil tadi. Nah, ketika diinginkan itu bisa masuk ruang VVIP, begitu dilobangin nggak cocok levelnya. Oh, jadilah begini. Iya, seperti itu. Jadi disayangkan sekali karena kenapa mereka nggak berpikir bahwa koneksi bangunan tidak harus dengan jebol gitu ya. Bisa aja dia muter dulu, bisa dengan cari ruangan yang tidak ada reliefnya, kan bisa disambung. Ini kan, ya. Tahunnya beda, Mas. Tahun bangunan gedung A, terminal A, dengan pembuatan relief itu beda. Relief itu 1957, bangunannya 1966. Oh, jadi dibikin duluan dong ini, Bu, ya? Bangunan yang itu disconserve, yang kecil itu, yang ruang VIP terpisah. Tapi sejauh mana campur tangan Bung Karno di dalam penciptaan karya ini, Bu? Ini kan Sujoyono ya mengerjakan, saya pernah dengar. Apakah mungkin figur-figur orang-orangnya ataupun idenya itu di mana Bung Karno memberikan saran atau gagasannya di dalam karya relief ini, Bu? Kalau yang setangkap saya ya, sepenangkapan saya, ketiga relief itu semua ada kaitannya. Ya. Pertama tadi kan mitos tentang Indonesia. Jadi diantarkan, dibubukkan, bercerita dulu. Kemudian ke ide ke depan, manusia Indonesia itu seperti apa. Yang di seberangnya, jadi slide berikutnya mungkin ya. Ya, slide berikutnya, Asrot. Itu karya Pak Haryadi S. Itu menceritakan tentang satwa dan fauna Indonesia. Jadi satu gedung kecil itu lengkap semua tentang Indonesia. Nah, Bung Karno biasanya menarasikan keindonesiaan. Pokoknya keindonesiaan. Jadi seperti satu taman sari gitu, satu serial gitu biasanya. Di bangunan-bangunan lain. Kalau ini kan semi relief ya. Iya. Relief batu beton atau beton agregat yang bikin. Nanti di slide berikutnya saya akan sampaikan dari batu andesit, batu vulkanis ya. Kali ya. Kali. Nah, kalau tadi slide-nya sudah sampai pada sesuatu yang berlubang tadi, ditunjukkan bahwa di awal 57, di akhir pembangunan itu mereka seniman masih bisa foto di depannya. Oh, ini seniman Indonesia muda nih kalau nggak salah. Ya, mereka masih bisa foto, berarti kan aslinya ada. Hanya terus rusak kemudian, dan ini memang investigasinya agak sulit karena memang jenjang waktunya terlalu panjang ya. Dimana kita belum bisa memastikan karena sudah lama tertutup kan area itu. Kalau berikutnya ada 4 relief batu andesit karyanya Pak Haryadi Sumodo. Jadi itu semua ini. Itu berada di seluruh hotel Indonesia Group. Yang pertama di Jakarta ya. Sekarang itu masih terawat dengan baik. Ini Pesta Pura di Bali itu ya, Bu ya? Pesta Pura di Bali. Itu pas persis di pintu masuknya itu ada sekitar 12-15 meter panjangnya. Ini juga atas ide Bung Karno? Iya. Jadi dari prasasti itu tertera keinginan Bung Karno dan ada tulisannya dipersembahkan kepada yang mulia bla 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 gitu. Nah, menariknya adalah Bung Karno ini kayaknya kalau ngasih kerjaan untuk komunitas. Jadi untuk komunitas seniman, menghidupi seniman. Iya. Keluarganya bisa bedol deso itu. Jadi putra Pak Haryadi itu menceritakan
waktu membuat relief itu di Kemayoran misalnya, kami tuh tinggal di dalam kayak direksi kit. Nanti kalau ada pesawat pada mau melanding itu, kami tak ketakutan karena kadang-kadang atap yang dari bahan apa tuh terbang katanya gitu. Oh, Saking kencengnya ya. pesawat ya, betul di Kemayoran Bu ya. Ya, dan mungkin rumahnya tuh ala kadarnya. Dan itu diceritakan oleh putra-putrinya Pak Haryadi, berarti kan mereka ikut. Iya, dibawa semua berarti. Bawa semua. Jadi Bu, ini kalau Hotel Indonesia kan desainnya juga Bung Karno ya, Bu? Bung Karno memberi intervensi kepada Sorensen, jadi arsitek yang dipilih. Jadi beliau ikutan lah, ikut intervensi lah. Intervensinya di mana aja selain tadi itu, Bu? Bisa nggak Ibu jelasin? Karena waktu itu kalau nggak salah satu-satunya landmark, gedung tinggi, Obama juga ngomong, itu cuma HI. Iya, jadi HI itu kan dibangun untuk akselerasi pariwisata di Indonesia. Ya. Bersamaan dengan Asian Games ya. Nah, Bung Karno ini intervensinya lebih banyak kepada saya maunya arsitektur modern, saya maunya tropis, sehingga kan arah pandang kamar-kamar itu menghadap ke seluruh Jakarta ya, keluar luar ya. Iya. Kemudian menjadi semacam Taman Sari karya seniman Indonesia. Jadi kalau kita mau masuk, seluruh karya seniman apapun ada. Mulai dari arca, ukiran, patung, kemudian rotan, kemudian ukiran kayu, kemudian mozaik, kemudian relief berwarna, ada di situ. Mungkin nanti bisa di bawah, bagian bawah nanti ya. Yang pertama tadi kan saya nyampein yang warnanya itu natural ya, hitam gitu. Nanti di bawah itu akan terlihat lagi. Slide berikutnya nanti. Next. Slide. Ini masih relief-relief nih Bu, tapi malah ini di Hotel Samudra Beach. Di Samudra Beach. Kita mungkin tidak mengenal itu sekarang. Tapi tinggalan beliau ada. Berarti Bung Karno selalu meminta ada relief di tempat-tempat publik ya, Bu? Iya. Benar nggak? Iya, benar. Dan menceritakan tentang keindonesiaan. Kalau relief candi mungkin tentang cerita Mahabharata, misalnya ya, atau Ramayana, Bung Karno ingin menceritakan keindonesiaan. Berarti Bung Karno ini sedikit banyak terpengaruhi relief Borobudur gitu, Bu? Sangat. Borobudur, Prambanan, Kalasan, Mataram itu semua habis oleh Bung Karno. Maksudnya semua diulik sama Bung Karno. Jadi dia menggunakan itu sebagai cara kemudian menafsirkan ulang, menggunakan cara pemahamannya sendiri dengan konsepnya sendiri dan dia terapkan di beberapa bangunan modern ya, Bu? Betul. Jadi Jawa kuna lah ya, kan Jawa sampai Bali ya. Jadi beliau memasukkan unsur Jawa kuno sebagai basis rancangan arsitektur modern. Ini juga ada Asrot, mundur dikit Asrot, tadi ada di Hotel Royal Ambarukmo, Untung Rugi judulnya. Ya. Ini juga Bung Karno idenya, Bu? Ya, itu Pak Haryadi. Oke. Nah, di bawahnya itu ada relief yang waktu pembangunan atau renovasi itu saya temukan, sekarang nggak terlihat. Aduh. Saya menanyakan itu, mereka bilang, saya nggak pernah lihat. Dia bilang, nah, saya punya fotonya. Saya bilang gitu kan. Nah, mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk mencari kembali apakah mungkin tertutup oleh sesuatu di lantai atas. Next. Oh, ini yang di atas saat konstruksi 2004, sekarang tidak terlihat. Iya. Aduh. Sayang ya? Sayang, bagus banget. Apa ditutup kali, apa dikasih keramik atau apa enggak, Bu ya? Atau dipakai buat lantai, bisa juga. Jadi ketutup kan? Aduh ya. Oke, ini next. Mozaik sekarang, Bu. Mozaik. Nah, tadi kan unsur warnanya warna natural. Sekarang ini warna-warna bunga. Coba kita lihat
di zaman tahun 60-an, mosaik sudah full color seperti itu. Iya, ini kayak karyanya Darta di Kempinski. Ya, kita kan lihat ada kubah Hotel Indonesia. Iya. Di dalamnya itu ada seperti itu di dinding atasnya. Oh, ini juga idenya Bung Karno, Bu. Iya, itu seniman-seniman Bandung itu. Bu, pertanyaan saya begini, Bu. Ini Bung Karno kan ini jadi presiden. Ini ngerjain beginian masih sempat ngontrol apa enggak? Sempet. Bung Karno tuh gini uniknya. Kalau acara pagi minum kopi, itu ayo sini minum kopi, minum kopi. Itu mulai arsitek, menteri, wartawan, diundang. Terus nanya, itu gimana proyek aku? Yang itu udah sampai mana? Itu yang itu gimana? Yang itu gimana? Jadi kayak rapat gitu. Bahkan kalau dari cerita dari arsitek yang dipercaya bikin planetarium, mereka minta approval keramik itu, mereka diminta pergi ke Paris kalau nggak salah. Bung Karno lagi ke Paris, kamu ke sini, kasih sampel. Ya seneng aja nih mereka datang ke Paris minta approval. Seru ya. Dan minta approvalnya di Paris. Iya. Berarti gini Bu, intervensi Bung Karno dalam soal karya-karya ini kan kita udah dari mulai desain bangunan, arsitektur ya, artinya secara ini, dan kita tadi juga membahas bahwa Bung Karno ini ya total desain gitu ya. Jadi sampai interior, sampai furniture-nya dia betul-betul intervensi. Ini saya jadi bertanya-tanya Bu, ini apa ya, sehebat ini Bung Karno gitu ya, sampai dia mampu membuat konsep yang sangat detail. Dan saya malah mau jadi bertanya, ini para arsitek dan para seniman ini menafsirkan keinginannya Bung Karno sampai kemudian dapat approval itu gimana Bu ceritanya? Prosesnya. Ada yang pernah menceritakan tuh Pak Han Awal sama Pak Profesor Suwondo. Yeah. Pak Suwondo sudah sepuh, Pak Han masih muda. Mereka presentasi gitu. Kemudian Pak Han cerita, gimana Pak Han waktu presentasi? Jadi Bung Karno itu kalau misalnya dikasih tahu, Bung, ini akan terlalu ketinggian kalau seperti ini. Oh bagus, berarti kamu mikir gitu. Nah, cuman kan tidak semua orang berani kan untuk menyampaikan kepada presidennya. Nah, Karno tuh senang dengan seniman-seniman yang berani mengutarakan maksud untuk kebaikan. Iya. Pak Edi gitu kan berani nyampein mungkin dengan cara halus, tapi sebenarnya nyampe. Iya. Saya juga pernah baca pidatonya Bung Karno, Bu, mengenai imajinasi. Kemudian dia membuat satu cerita bagaimana pentingnya imajinasi itu. Ya karena mungkin dia seniman, arsitek. Dia membuat cerita tentang kalau sebuah bangsa yang maju, seorang insinyur yang hebat itu kalau bikin jembatan ya nggak banyak cagaknya, dia bilang. Jadi kata dia itu kalau bikin jembatan 1 meter cagak, 1 meter cagak, 1 meter cagak kata dia. Lah itu ibaratnya jelek lah gitu ya. Kalau yang bagus itu kan jembatannya cagaknya cuma sedikit kata dia. Nah ini sebagai seorang desainer gitu, imajinasi dia itu memang orang yang merdeka gitu Bu ya, bebas gitu. Itu gimana cara dia kemudian bekerja sama dengan para seniman dan arsitek ini Bu? Ya kalau beliau waktu itu jadi presiden, siapa sih yang berani? Sekarang saja juga sulit kan? Iya. Karena beliau punya vision atau cara sehingga mungkin gampang masuknya. Dia punya ilmu tekniknya kan, kemudian punya pikirannya kan. Jadi seniman atau arsiteknya itu lebih gampang menangkap dan lebih gampang untuk menyampaikan misalnya ada problem. Kalau misalnya yang jembatan persahabatan yang di Tampak Siring, itu kan dibikin seperti lingkaran gitu, setengah lingkaran itu sebagai
pilarnya. Jadi bersih dan kelihatan tampak siring yang hijau itu bisa hijau banget gitu. Bagus banget karena tidak ada pilar-pilar yang menutupi. Nah, Pak Sutami lah yang jadi kesayangan beliau karena Pak Sutami sangat bisa mentafsirkan maunya Bung Karno. Misalnya cagak atau pedestal untuk patung pembebasan Irian misalnya, atau Dirgantara. Dia mau misalnya itu yang bisa seperti terbang ya dibikin bentuk seperti itu. Itu cukup rumit itu teorinya. Iya. Bu, Bu gini Bu, kalau begitu kita bisa bagi-bagi perkembangan bukan karir ya, perkembangan profesi dalam tanda kutip ya. Bung Karno sebagai seorang arsitek, ya kita tambahin lagi seniman gitu ya. Pertama, ketika dia kuliah magang kepada Profesor Wolf Schumacher, kemudian ketika dia di Biro Teknik bersama Insinyur Anwari, ya artinya masa muda, kemudian setelah kemerdekaan gitu Bu ya. Setelah kemerdekaan dia menjadi presiden. Nah, kalau secara garis besar Ibu bisa nggak dari periodisasi kehidupan Bung Karno sebagai seorang desainer, sebagai seorang arsitek, kira-kira kalau dibikin prosentase gitu, ada berapa persen karya yang murni dia ciptakan, ya, dan ada berapa banyak karya yang merupakan intervensi dia karena kolaborasi yang sekarang lagi ngetren, itu ada berapa Bu? Atau waktu dia udah periode jadi presiden pernah juga dia menciptakan satu desain yang sendiri gitu loh, diciptakan sendiri sama dia, walaupun itu cuma sketch dan nggak sempat terwujud gitu. Ibu ada nggak ceritanya Bu? Jadi mungkin kita bersama-sama menyamakan persepsi dulu ya. Ya. Bahwa dalam satu karya arsitektur, sebenarnya gagasan itu sendiri sudah sebagai bagian dari karya. Pasti, ya. Seorang arsitek tidak mungkin melakukan A sampai Z. Ya. Nah, kalau proyek-proyek yang dilakukan Bung Karno itu, maupun bersama-sama Pak Anwari, ataupun bersama-sama dengan Pak Ruseno, itu hampir semuanya Bung Karno yang ikut memberi gagasan awal. Ya. Nah, ketika sudah detail, Bung Karno nggak suka. Dia bilang, saya nggak senang detail. Kalau urusan perhitungan, biar Pak Ruseno aja. Gitu. Nah, sama halnya seperti karya arsitektur yang selama beliau presiden muda, yang berupa rumah-rumah tinggal dengan atap yang limasan tadi, kan banyak sekali yang kita lihat, misalnya Wisma Yaso, gedung Istana Tampak Siring, kemudian Istana Batu Tulis, itu kan semua bentuk-bentuknya tropis. Itu di masa era beliau sebelum dekret presiden. Setelah dekret presiden, beliau mau internasionalis, jadi konsepnya sudah mendunia. Yang pertama masih nasionalis, jadi kebanggaan-kebanggaan nasionalisme itu, dan unsurnya Padma tadi, ada satu artefak bunga teratai yang selalu mengikuti. Nah, ketika sudah arsitektur modern, semua arsitektur modern, tapi ditambahin dengan layer-layer ornamen tadi. Oke. Gitu. Jadi sudah modern, tapi semua itu maunya Bung Karno. Bung Karno kalau sudah bilang ke Pak Edi, aku hanya mau dengar, tidak ada kata lain selain bisa. Itu juga yang sebabnya apa yang pernah terjadi ketika Pak Edi ditawarin suruh bikin film patung Dirgantara itu yang melengkung itu, dia katanya mikir-mikir gitu. Iya. Itu nggak tuh Bu ceritanya? Dan pedestal kan dibantu oleh Pak Sutami, jadi semua bentuknya dibantu Pak Sutami. Karena belum pernah tuh bikin patung yang bengkok-bengkok gitu. Jadi pada bingung katanya, Bung Karno pengennya begitu. Iya, karena beliau kan setelah muhibah ke mancanegara itu visionnya sudah berubah, bahwa
semua negara terkemuka itu memiliki ikon kota yang bisa dibanggakan. Dan beliau ingin punya. Dan dia nanyakan sama Pak Edi, kalau kamu nggak bisa, apa kamu mau ini saya kasih ke arsitek lain atau ke seniman luar negeri? Jangan, Bung, jangan. Ya sudah, pulang kamu. Dan tidak ada kata lain selain mampu, selain iya. Akhirnya dikerjain juga tuh, Bu. Jadi Pasti juga ya. Meriang lah. Ya, tapi disayangkan flyover jalan tol itu membuat patung Dirgantara di Pancoran itu jadi kurang begitu menarik sekarang, Bu, ya, terhalang jadi panoramanya gitu, Bu, ya. Sayang banget. Itu kan untuk yang pejalan kaki di bawah. Kalau yang naik busway lebih dekat. Oh, gitu ya. Ada beberapa yang bisa mengapresiasi justru sekarang. Karena Iya. Nah, Ibu, ini kembali lagi ke mozaik ini, Bu. Ini di Hotel Royal Ambarukmo. Betul. Jadi Ibu ini udah keliling ke mana aja, Bu, untuk nyari-nyari jejak-jejak. Ya, saya ngikutin. Wah, ini keren nih, Bu, ya, Ambarukmo ya. Ini juga ide Bung Karno ya, Bu? Ya, itu kan satu seri dengan Hotel Indonesia. Oh, iya, iya. Gaya-gayanya semua mirip. Tunggu sebentar, ini apakah ada pertanyaan? Bapak Asrot, ini tim di ruangan kontrol, apakah ada yang mengajukan pertanyaan atau tidak ada? Mungkin belum nih, Bu. Oke. Ya, ini acara live ini juga disiarkan di YouTube Historia dan juga di live Facebook kalau nggak salah ya. Nah, Bu, ini dari keramik ya, Bu? Keramik, mosaik warna, keramik berwarna. Kita bayangkan sekarang aja susah kita memperoleh warna seperti itu. Ini nggak mesen apa gimana, Bu? Ini kan mesen paling ya keramiknya, Bu, ya? Justru yang mendatangkan material seperti itu demikian mengagumkan gitu. Selain karyanya itu sendiri, materialnya kan juga harus diupayakan. Apakah intervensi Bung Karno pada tataran konsep gini loh, harus Indonesia gitu, atau masuk ke wilayah materinya sendiri gitu, Bu? Kamu bikin ini, pakai ini, gitu nggak, Bu? Bung Karno itu selalu minta ACC soek. Maksudnya. Jadi kalau ACC soek, orang nggak berani bergerak pada masa itu. Oh, tanda tangannya itu, Bu, ya? Iya. Berarti bisa dikatakan intervensi Bung Karno ini selain dalam tahapan gagasan, juga pada soal eksekusi di soal detail ya, Bu, ya? Bukan cuma itu, untuk Monas lebih gila lagi. Oh iya, saya dengar masih pakai sarung tuh jalan ke depan dia katanya lihat. Bukan cuma begitu, jadi gini, intervensi itu Monas sudah berdiri kira-kira 122 meter kan nggak salah awalnya. Bung Karno bilang, tambah 10 meter lagi. Gimana itu? Gambar udah selesai, tambah 10 meter lagi. Ya, dengan segala upaya, akhirnya terjadi 132 meter. Oh, tapi pondasinya udah dihitung betul kan, Bu? Kuat. Mudah-mudahan demikian ya. Iya. Itu bisa begitu, Bu, ya. Kalau udah ACC berarti dia bisa jalan ya. Bu, total ada berapa, Bu, karya-karya ini yang sepengetahuan Ibu dihitung yang merupakan intervensinya Bung Karno? Ya, dengan katakan karya kolaborasinya Bung Karno lah. Ada berapa, Bu? Berapa banyak, Bu? Kalau kolaborasi itu ya kita menghitungnya agak sulit ya karena cukup banyak. Yang mungkin bisa saya sampaikan itu justru malah ada beberapa yang tidak terjadi. Kan gini, waktu itu kan ada pembangunan semesta berencana. Iya, betul. Nah, yang boleh dibangun harusnya itu ya. Kan yang disahkan negara kan itu. Iya. Nah, nama Tugu Nasional, Hotel Indonesia, Gelora Bung Karno nggak ada di situ. Oh. Jadi yang ada di dalam
permesta berencana justru yang terbangun. Yang di dalam rencana hampir tidak terbangun. Bung Karno, ini ada pertanyaan nih Bu. gimana? Mbak Yuke, apakah tidak ada payung hukum untuk melindungi hasil karya besar arsitektur dan seni Bung Karno? Karena beberapa bangunan dan ide karya seni yang ada sudah berubah. Dari Sita Ratih Pratiwi. Ya, pada saat 96, tahun 96, itu kan baru ada Undang-Undang Cagar Budaya. Iya. Nah, kemudian 2010 juga ada. Tapi kerusakan itu ternyata sebelum tahun itu. Sehingga kita terlewat. Oke, berarti sempat ada yang rusak ya, Bu? Iya, rusak, berubah. Bahkan di era setelah tahun 96 pun, ketika sudah ada CB, Sarinah juga berubah mukanya. Ya, Sarinah juga Bung Karno ya, Bu. Iya, sementara waktu itu arsitektur modern dengan bentuknya sederhana, dirubah jadi ada lengkung-lengkung yang... Dengan kata lain, memang sempat ada masa di mana karya-karya Bung Karno ini tidak terlindungi hukum ya, Bu? Sehingga ada yang berubah. Iya, ada, sempat begitu. Sempat. Ibu pernah data, Bu, berapa yang cagar budaya ya, warisan Bung Karno yang kemudian jadi tidak terlindungi gara-gara payung hukumnya belum ada? Kalau sekarang sudah menjadi, hampir semua sudah menjadi cagar budaya semua. Setelah Undang-Undang 96 itu diberlakukan, sepertinya teman-teman arkeolog dan arsitek itu sudah punya kesadaran untuk melisting. Tapi itu baru listnya. Kalau eksekusinya bisa berubah, misalnya Wisma Nusantara, itu berubah. Dan sekarang mungkin akan berubah, karena desainnya menjadi kayak skyscrapers gitu. Berarti kan strukturnya berubah. Nah, kalau sudah sampai pada tataran itu, kadang-kadang kita nggak bisa terlalu banyak intervensi. Ini masih ada pertanyaan lain nggak? Tunggu sebentar, Bu. Sambil... masih ada pertanyaan lain, Bu. Boleh, silakan. Apakah ini dari Indra, Ibu Yuke, apakah memang aksesori gada di atas atap rumah-rumah karya Bung Karno di Bandung itu ada kaitannya dengan kesukaan beliau terhadap wayang? Kalau secara eksplisit beliau tidak mengatakan demikian. Tapi bahwa yang selalu muncul di dalam karya-karya yang mengikutinya. Misalnya Gelora Bung Karno, itu logonya adalah Sri Rama yang memanah. Itu Sri Rama wayang, mitos. Iya, mitologi. Bentuk circular-nya Gelora Bung Karno itu kan temu gelang. Temu gelang itu kalau dilihat dari perwayangan itu adalah gelangnya si Bima. Bima kekuatan itu. Jadi sebenarnya ada asosiasi seperti itu. Karena memang Bung Karno ini demikian intens terhadap wayang, sehingga kadang-kadang beliau simbolkan sesuatu karakteristik yang ingin disampaikan ke dalam bentuk-bentuk yang mengikuti artefak-artefak wayang. Kemudian juga ada pertanyaan, ini pertanyaannya nih serius apa enggak nih? Apa yang mendasari Bung Karno memilih Padma atau teratai sebagai bentuk yang dipilih untuk dipakai di mana-mana? Apakah ada kaitannya dengan Padmawati? Jadi dari Rizky. Bung Karno
Justru demikian ya, justru begini. Justru itu mungkin di bawah sadar beliau. Jadi Oke, ini mentality itu kan di bawah sadar. ya, Bahkan ketika saya tanya Mas Guru pun, Mas Guru bilang, masuk sih? Masuk sih begitu? Jadi waktu temuan-temuan itu saya sampaikan Mas Guru, ini maknanya apa ya Mas ya? ya, Mas Guru sendiri, waktu masih kecil kan beliau belum bisa mengapresiasi ya, waktu di ya. jadi temuan-temuan yang lama itu kan mungkin waktu itu belum tertarik beliau mungkin. Ketika saya Hmm. sampaikan, kenapa Padma? Beliau juga mungkin kurang bisa menjawab. Tapi bahwa Bu Fat sendiri kan, nama Fatmawati itu kan memang kebalikan dari yang dibilang tadi, bahwa beliau justru malah nama itu setelah bertemu Bung Karno, Fatma adalah Fatmawati, Fatma. Jadi digatuk-gatukin gitu loh. Oh, ya, ya, ya. Jadi, nggak ada hubungannya lah gitu Bu ya sama desain itu, nggak ada. Bu, ini pertanyaan lagi Bu. Apakah Tugu Pahlawan ini dari Rizky? Apakah Tugu Pahlawan yang di Surabaya juga termasuk rancangan Bung Karno? Iya, iya. Iya. Saya menemukan foto dokumentasi ketika Tugu itu baru berdiri. Tugu itu sedemikian tingginya dan sabuknya, jadi ada penahannya itu ada lingkaran gitu kan, itu ukir-ukiran. Hmm. Caranya Bung Karno melaksanakan hajatan itu semua apa kuli-kuli atau tenaga tenaga kulinya, tenaga kerjanya itu berada di situ, muter di antara Tugu itu bersama-sama Bung Karno. Mengelilingi situ ya. Mengelilingi, jadi merupakan satu kebersamaan yang mungkin indah sekali waktu itu ya. Betapa presidennya mengapresiasi karya yang sudah disuguhkan. Gitu. Ya, ya. Uh, ini masih banyak pertanyaan lain juga Bu, tapi saya ingin Ibu melanjutkan lagi nih Bu. Ini ada mozaik di VIP Gelora Bung Karno Bu. Ini perempuan memegang panah, kemudian ada yang pegang gada, kemudian ada yang bermain musik, kemudian ada yang menari. Ini karya siapa nih Bu yang di PIV Gelora Bung Karno Bu? Saya rasa itu kelompoknya Pak Suromo. Jadi kelompok orang-orang yang diberi mandat untuk merancang mosaik-mosaik itu. Sama halnya misalnya kelompok seniman relief, itu orangnya itu juga. Jadi karena yang sudah tampil, supaya nanti hasilnya memang membanggakan. Oke. Bu, tanpa terasa nih kita udah hampir 1 jam Bu. Berdiskusi, berbincang mengenai Bung Karno sebagai seorang arsitek. Apakah Ibu masih bisa menceritakan lagi Bu, selain dia juga olah paras ya, jadi Bung Karno punya ciri olah paras sebagai cara untuk menyampaikan keindahan Indonesia. Ada nggak Bu kisah-kisah lain dari Bung Karno, cara dia di dalam menyampaikan pesan keindonesiaan di dalam desain-desain bangunan ataupun di dalam kerja-kerja kolaborasinya dengan seniman-seniman kita, Bu? Kalau dalam arsitektur barangkali itu tadi sudah mewakili ya. Iya, Bu. Kalau di dalam seni rupa, Bung Karno memang selalu meneguhkan perjuangan dan keindahannya dalam perempuan Indonesia yang berkebaya. Iya. Laki-laki selalu yang gagah, maco, pejuang gitu. Oke. Diwakili oleh itu. Kalau pada Pak Gotik Swan, beliau menitipkan temukan batik Indonesia. Dan itu membuat Pak Gotik Swan panas dingin katanya. Beliau akhirnya mencari ke beberapa daerah segala macam, sampai akhirnya beliau nyampein ke Bung Karno bahwa batik Indonesia adalah paduan antara batik klasik dan batik pesisiran.
Jadi dipadukan dengan warna. Karena batik klasik itu warnanya kan cuma coklat sama ke arah hitam atau kebiruan. Sementara batik pesisir kan kaya akan warna. Iya. Itu dikawinkan sama Pak Kutixwan, dan akhirnya seluruh putri-putri Indonesia, putra-putrinya atau istri-istri Bung Karno, itu khusus dibuatkan oleh Pak Kutixwan, dan saya sempat mendokumentasi seperti apa si batik yang dimaksud Bung Karno. Itu indah. Jadi ada ya batik Bung Karno itu Bu, ada Bu ya? Ada. Wah, itu dikembangkan belum Bu, batik Bung Karno nih Bu? Nah, ini berpulang pada para perajin ya. Mestinya perajin terprofesi seperti itu. Warnanya warna sekarang itu. Bagus banget. Menarik. Dan Pak Kutixwan ini yang mewujudkan ide itu ya Bu? Iya. Bung Karno. Iya, beliau masih punya studio yang diteruskan oleh putranya. Menarik Bu. Masih ada, masih bisa dibuat lagi gitu. Ibu, kalau nggak salah kemarin kita sebelum ketika sedang brainstorming tentang acara ini, katanya ada sesuatu yang ingin dipesankan buat mahasiswa ataupun mahasiswa arsitek, para peneliti sejarah. Ada apa Bu tentang jejak Bung Karno, mungkin mau disampaikan? Ya, jadi kalau Mas Boni juga ingin mereka ikut berapresiasi, ikut bangga gitu, mungkin mereka bisa menuliskan skripsi atau deskripsi ya, bukan skripsi, deskripsi pendek tentang karya Bung Karno. Mereka foto atau mereka bikin poster dengan basis Surya. Itu karya mereka. Baik, idenya bagus. Baik Bu. Iya. Mas Boni bisa memberikan semacam sertifikat apresiasi sebagai apresiasi itu, dan itu bisa menjadi himpunan poin-poin untuk mereka selama masih mahasiswa menuju ke ijazahnya. Dan itu selain keren, menyenangkan. Ya Bu. Bu, terakhir Bu, sebelum kita tutup acara ini, saya pengen tahu dari seluruh kepulauan di Indonesia ini, jejak karya Bung Karno itu ada di pulau mana saja yang paling banyak sebarannya? Ada nggak di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, atau Jawa, atau Bali? Ya, paling banyak tentu di Jawa. Tapi bahwa di Kalimantan ada Universitas Kalimantan, itu yang pertama Bung Karno menaruh tiang panjang di sana. Lambung Mangkurat? Bukan. Ada sudah tidak terdengar sekarang, tapi saya punya arsipnya. Dan di Papua ada Sukarnapura. Bung Karno diangkat menjadi semacam panglima gitu di sana, diberikan satu kehormatan penuh dan dengan nama Sukarnapura. Iya. Kemudian jejak di Bali banyak ya Bu ya? Bali cukup banyak karena keluarganya ada di sana. Di ND ada. Di ND ada jejak itu Bu, desain ataupun karyanya di sana? Ada. Bidang arsitek? Karya lukis arsitektur. Sketsa arsitektur. Ada di sana. Jadi lumayan tersebar di mana-mana juga ya Bu. Jadi beruntunglah Bung Karno itu dikucilkan atau dibuang kemana-mana sehingga memupuk rasa cinta Indonesia dan mengembangkan Indonesia bisa dengan lebih jernih. Baik Bu. Baik Ibu Yuke, tidak terasa sudah 1 jam kita berdiskusi dalam dialog sejarah. Terima kasih Ibu Yuke Ardiati, seorang arsitek dan peneliti karya-karya arsitektur, lebih luas lagi karya-karya seni Bung Karno. Kita telah mendengar bersama uraian yang sangat menarik, dan dari sana kita bisa mengetahui bahwa Bung Karno ini memang seorang arsitek dan juga seorang seniman, dan yang lebih penting lagi, dia seorang yang selalu berkolaborasi di dalam menghasilkan karya-karya seni, karya-karya arsitek. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yuke Ardiati. Applause buat Ibu Yuke dari rumah masing-masing. Teman-teman Historia dimanapun Anda berada, terima kasih. Sampai jumpa pada dialog sejarah berikutnya hari Selasa.
pukul 11 pagi di channel yang sama di YouTube Historia. Anda bisa klik subscribe dan juga like di YouTube Historia, follow Instagram historia.id, juga follow fanpage-nya di Facebook, juga follow akun Twitter kami historia.id di Twitter. Dan jangan lupa untuk membaca artikel-artikel produk-produk kami lain, ada video, ada infografis di www.historia.id, di mana kami menyajikan sejarah dengan cara yang populer. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa kembali di dalam dialog sejarah minggu depan, menyingkap tabu, bongkar mitos. Salam Historia, merdeka!